Assalamualaikum anak-anak. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa ya. Untuk ketua kelasnya, coba memimpin doa terlebih dahulu. Ya, doa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke, Bapak akan cek dulu kehadiran kalian. Oke, sudah ya. Oke, sekarang coba kalian siapkan kertas selembar dan alat tulisnya. Kalau sudah, jangan lupa untuk menuliskan nama dan nomor absennya di pojok kanan atas ya. Oke, baik sudah ya. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari materi vektor dan perhitungan-perhitungan vektor. Nah, untuk kuis 1 coba tulis di kertasnya masing-masing. Coba sebutkan hal apa saja yang berkaitan dari materi vektor dengan materi gerak lurus. Oke, Bapak kasih waktu 3 menit ya. Baik, sudah ya. Oke. Silakan untuk yang di depan, kamu coba jawab hasil jawaban kamu. Tolong bacakan. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang di belakang, coba kamu. Oke, baik, terima kasih. Terbaik semuanya. Oke, berarti kalian sudah memahami materi minggu kemarin ya. Oke, selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini melalui kegiatan diskusi, simulasi, serta menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran berupa buku pegangan, video, dan model. Peserta didik dapat yang pertama menganalisis konsep gerak lurus, yang kedua mengidentifikasi benda-benda yang bergerak lurus, yang ketiga menjelaskan jarak tempuh benda yang sedang bergerak, yang keempat menjelaskan perpindahan benda dari benda yang bergerak, yang kelima menganalisis perbedaan antara jarak tempuh dan perpindahan suatu benda. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, udah ya. Selanjutnya untuk kuis 2, coba tulis di kertasnya masing-masing. Coba sebutkan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit ya. Oke, yang sudah, coba siapa yang berani membacakan hasil jawabannya? Oke, kamu. Ya, bagus banget, terima kasih. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai apa itu konsep gerak lurus, mengidentifikasi benda-benda yang bergerak lurus, menjelaskan jarak tempuh benda yang bergerak dan perpindahan benda yang bergerak, serta perbedaan antara jarak tempuh benda dan perpindahan suatu benda. Nah, Bapak akan menanyakan sebuah video tentang materi pembelajaran kita pada kali ini. Oke, silakan simak videonya baik-baik ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mengamati benda yang bergerak. Bahkan, kita sendiri loh yang menggerakkannya, atau yang bergerak adalah diri kita sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah mobil yang berjalan, seorang anak yang berlari, kereta yang berjalan, buah yang jatuh dari pohonnya, dan seseorang yang bersepeda? Jika kita perhatikan, semua benda yang kita amati tersebut membentuk suatu lintasan. Lintasan apakah itu? Ya, tepat sekali, lintasan lurus. Untuk mengetahui kamu sudah paham atau belum, coba deh selesaikan persoalan berikut. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah
Nah, seperti ini. Nah, dari gerak lurus ini misalkan contohnya seperti ini. Seorang anak bergerak dari timur ke barat sejauh 2 meter. Kemudian si anak tersebut bergerak lagi ke selatan sejauh 6 meter. Kemudian bergerak lagi dari arah barat ke timur sejauh 10 meter. Jadi berapakah perpindahan anak dari posisi awal sampai ke posisi akhir? Jadi ini perpindahannya berapa? Jadi kita berikan garis bantu untuk mempermudah dalam mengerjakan soal ini ya. Jadi garis yang ini sebagai perpindahannya. Nah, kalian masih ingat rumus Pythagoras kan? Jadi rumus Pythagorasnya seperti ini. Nah, rumus Pythagoras ya, untuk segitiganya seperti ini kan. Ini A nya kan, ini B, ini C. Untuk memudahkan kayak gini rumusnya. C kuadrat min B kuadrat, B nya tuh C kuadrat min A kuadrat. Yang di sini itu C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi untuk perpindahan dari ini kita dapat seperti ini. Untuk perpindahan pakai rumus yang ketiga, akar C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. A di sini A nya itu yang ini 6 meter. Untuk B nya yang ini 10 meter dikurang ini kan 2 sama dengan 8 meter. Jadi C sama dengan akar dari A nya itu kan 6 meter plus B nya 8 meter, berarti 8 kuadrat sama dengan 6 itu 6 kuadrat itu 36 plus 8 kuadrat 64 sama dengan didapat tuh 100, berarti 10 akar dari 100 itu kan 10, berarti 10 meter. Nah, untuk perpindahannya itu sebesar 10 meter. Oke, selanjutnya Bapak akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nah, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Dari penayangan video tersebut, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Baik, tidak ada ya. Sekarang saya akan bertanya untuk kuis 3. Jadi dari video tersebut tuliskan informasi yang telah kalian peroleh. Oke, baik. Untuk kuis 3 ya, waktunya 3 menit. Oke. Jika sudah, Bapak akan membagikan untuk tiap-tiap kelompok LKPD-nya. Nah, sekarang coba kalian baca dan pahami isi LKPD tersebut. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk kuis 4, silakan tulis di lembar jawaban masing-masing. Coba sebutkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dari materi gerak lurus, perpindahan, serta jarak ya. Oke, waktunya 3 menit ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah semuanya, coba dari perwakilan dari masing-masing tiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya masing-masing ya. Oke, dari kelompok 1 siapa yang
siapa perwakilannya ingin membacakan hasil diskusinya? Oke, kamu. Oke. Ya, baik, terima kasih. Ada yang ingin menanggapinya? Dari kelompok 3 ada? Oke, kamu? Oke, baik, terima kasih. Silakan kelompok 2. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Itu kelompok 3, kelompok terakhir. Oke, baik, terima kasih. Ya, oke, semuanya sudah ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi untuk hari ini. Oke, silakan disimak baik-baik ya. Oke, nah sekarang Bapak akan menjelaskan materinya ya mengenai gerak lurus. Untuk yang pertama, pengertian gerak. Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Jadi, nah seperti contoh mobil ini, contoh mobil ini bergerak. Nah, selanjutnya jarak dan perpindahan. Jadi, contoh si mobil tadi tersebut yang sedang bergerak akan mengalami jarak dan perpindahan. Nah, apa sih pengertian dari jarak itu? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Jadi panjang lintasan, misalkan ini contohnya kan ini tuh panjang lintasan ini merupakan jaraknya panjang lintasan. Kemudian kalau perpindahan merupakan kedudukan benda yang diukur dari titik awal sampai titik akhir yang dicapai suatu benda. Jadi ini kan titik awalnya. Nah, ini titik akhirnya, berarti yang diukur itu yang ininya, yang perpindahannya. Jadi posisi awal sampai posisi akhir itu disebut perpindahan. Nah, mungkin segitu. Nah, selanjutnya mengenai kecepatan. Apa sih pengertian dari kecepatan itu? Kecepatan adalah perpindahan yang dialami benda tiap waktu. Jadi, perpindahan misalkan sebuah benda berpindah dan membutuhkan waktu. Nah, itu disebut kecepatan. Jadi, dari pernyataan itu kita formulasikan ke dalam sistem secara sistematis, yaitu V sama dengan S per T, di mana V-nya ini kecepatan dalam satuan meter per sekon, S-nya ini jarak yang ditempuh dalam satuan M, dan T-nya itu waktu tempuh dalam satuan S. Jadi satuan internasional untuk kecepatan adalah meter per sekon. Nah, selanjutnya ini untuk rumusnya. Untuk mencari, misalkan mencari rumus kecepatan ya yang tadi S per T. Jadi kalau mencari waktunya S per V. Jadi si jaraknya per kecepatannya. Nah, ini untuk memudahkan untuk mencari jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak kan berarti kecepatan kali waktu. Nah, memudahkan. Ini formulasinya ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang nomor 1. Sebuah bus menempuh perjalanan selama 2 jam. Jika lintasan jalan yang dilalui 100 km, berapakah kecepatan rata-rata bus tersebut? Berarti kita pakai rumus yang tadi. V sama dengan S per T. Ini yang kita pakai, S per T. Jarak per waktu. Nah, selanjutnya ini kita menyelesaikan soal tersebut. Diketahui S-nya 100 km yang jaraknya, T-nya sama dengan 2 jam. Berarti udah semua diketahui ya. Selanjutnya ditanyakan V itu kecepatan. Terus jawab. V-nya itu masukin rumusnya S per T sama dengan 100, S-nya berapa 100 per T-nya berapa 2 jam per 50. Berarti kita dapat 100 bagi 2 itu 50. Berarti 50 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata bus itu sebesar 50 km per jam. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2. Ayah Raffi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Jarak yang ditempuh ayah Raffi selama 70 menit adalah, berarti yang ditanyakan lagi itu beda yang tadi. Yang tadi kan kecepatan, sekarang jarak. Berarti jarak berarti S. Nah, kita selesaiin soalnya. Diketahui V-nya kecepatannya 90 km per jam. T-nya 70 menit, waktunya 70 menit. Untuk ditanyakannya S, jarak, berarti jawab, masukin rumusnya, jarak sama dengan kecepatan kali waktu, di mana
Si kecepatannya kan 90 km per jam, berarti 90 per 60 menit kali tipe ini. Yang tadi disederhanakan 90 km per 60 menit. Dikali ini. T-nya kan 70 menit, berarti didapat 6.300 km per 60. Waktunya 60 sama dengan, ini kan habis 00, berarti 630 km per 6. Didapat hasilnya sebesar 105 km. Jadi jarak yang ditempuh adalah sebesar 105 km. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jarak kota Solo ke kota Semarang yaitu 110 km. Papa Diki berangkat dari Solo pukul 7 menuju Semarang mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Papa Diki sampai di Semarang pukul. Jadi yang ditanyakan lagi itu waktunya. Sekarang kita jawab. Nah, penyisinya seperti ini. Diketahui S jaraknya 110 km, V kecepatannya 40 km per jam. Terus ditanyakannya kan T waktu. Berarti kita memakai rumus waktu. Masukin rumusnya T sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya 110 km per 40 km per jam. Didapat 230 per 40 jam. Sama dengan kita sederhanakan menjadi 23 per 4 jam. Jadi T sama kita ini, yang ini kita sederhanakan menjadi waktunya yang 3 per 4 itu kan 45 menit. Berarti waktunya sebesar 2 jam 45 menit. Jadi Papa Diki sampai Semarang pukul jam 7 berangkatnya plus 2 jam 45 menit, berarti sebesar akan sampai pada pukul 9.45. Nah, begitu ya anak-anak. Mudahkan untuk mengerjakan soal-soal. Nah, selanjutnya percepatan. Apa sih pengertian dari percepatan itu? Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu. Jadi, misalkan sebuah ini ada kereta, misalkan dikeretakan tuh awal-awalnya kalau berangkat agak lambat ya. Semakin bergerak akan dipercepat, berarti mempercepat kelajuannya. Jadi itu dinamakan percepatan. Jadi kecepatan dalam selang waktu tertentu. Jadi dipercepat. Nah, secara matematis percepatan dirumuskan sebagai berikut. Nah, percepatan sama dengan delta V per delta T, di mana delta ini kan total dari Ft per F0, F0-nya per delta T. Total delta T sama dengan per T0 dengan A sama dengan percepatan. Delta V-nya perubahan kecepatan akhir per kecepatan, jadi kecepatan akhirnya itu Ft, terus F0-nya itu kecepatan awal, terus delta T-nya itu selang waktu dalam satuan sekon. Nah, kita masuk ke contoh soal. Silakan disimak baik-baik ya anak-anak supaya mudah dipahami. Sebuah bus pariwisata mula-mula diam 5 sekon, kemudian bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Percepatan bus tersebut adalah, berarti kita pakai rumus percepatan. Karena yang ditanyakan tuh percepatan. Nah, kita jawab. Diketahui F0-nya kan kecepatan awalnya 0. Waktu awalnya kan 0 juga. Berarti untuk kecepatan akhirnya itu yang tadi 36 km per jam dengan 10 meter per jam. T-nya ini 10, waktunya tadi kan 5 sekon. Ditanyakan percepatannya berapa? Jawab. Kita masukin rumus percepatan. Terus dimasukin lagi yang diketahui 10. Ini kan diketahui percepatan akhirnya 36 disederhanakan menjadi 10 meter per sekon. Dikurang F0-nya, kecepatan awalnya 0 per waktu akhirnya 5 sekon. Waktu awalnya 0. Didapat sama dengan 10 meter per sekon per 5 sekon, sama dengan 10 bagi 2 itu kan 10 bagi 5 itu kan 2. Jadi 2 hasilnya sebesar percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan bus itu sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, begitu ya anak-anak, mudah kan untuk dipahami. Nah, ada juga soal seperti ini, soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika mobil awalnya diam, berapakah besar kecepatan selama 5 sekon? Berapa ya? Nah, kita cari kecepatannya berapa. Nah, diketahui yang tadi percepatannya sebesar 4 meter per sekon. Waktu awalnya 0, percepatan
Ya, kecepatan awalnya juga 0, terus waktu akhirnya 5 sekon. Ditanyakan kecepatan akhir berapa? Berarti dijawab, masukin rumus percepatan. Percepatan itu sama dengan Vt per V. V0 per T per T0. Ini T ke T akhir. Sama dengan A. Jadi kita tulis rumusnya seperti ini. Jadi sampai seperti ini tuh Vt dengan 0 plus 4 meter per sekon kuadrat dikali ini T-nya 5 di min 0-nya T0 ini di sini T awalnya kita sederhanakan menjadi sampai dapat seperti ini. Kita dapat hasilnya Vt sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kecepatan setelah 5 sekon adalah 20 meter per sekon. Nah, mudah kan anak-anak? Nanti. Nah, gerak lurus itu merupakan gerak benda lintasan lurus. Jadi kita simpulkan bahwa gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan lurus. Jadi gerak lurus juga ini dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, materi ini akan kita bahas ke pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih anak-anak. Nah, selesai ya. Selanjutnya untuk kuis 5, coba kalian tulis di kertas jawabannya masing-masing. Coba tuliskan kesimpulan yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini. Waktunya cukup 4 menit ya. Oke, baik, sudah ya. Coba ketua kelasnya untuk mengumpulkan semua jawaban teman-temannya ke meja Bapak ya. Sudah semuanya? Kayaknya. Nah, oke, untuk tugas rumahnya Bapak akan share tugasnya ke aplikasi yang telah disediakan, yaitu aplikasi Edmodo. Dan untuk yang nanti yang kurang dipahami, coba diskusikan di grup WA yang telah disediakan. Nah, untuk pengumpulannya, batas pengumpulannya minggu depan pukul 23.59 ya. Ingat baik-baik. Untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari mengenai gerak lurus beraturan atau GLB. Dan materinya pelajari terlebih dahulu di rumah ya, agar mudah dipahami nanti di sekolah. Oke, baik. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.